Baik, ini sudah agak banyak ya, 21 peserta ya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq antilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Terutama nikmat sehat yang mana kita bisa mengikuti acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di akhirat nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bapak Anwar Fadi, Eskom MTI ya, telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya. Semoga ilmu yang bermanfaat nanti akan menjadi amal jariah dan berguna bagi kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan workshop ini. Semoga acara hari ini aman, lancar, dan barokah. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa menghadiri acara pada siang hari ini. Semoga ilmu yang bermanfaat nanti berguna di masa yang akan datang. Sebelum acara webinar ini dimulai, saya sampaikan jadwal kegiatan yang akan kita ikuti sampai akhir nanti. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi oleh narasumber, yang ketiga yaitu tanya jawab oleh peserta, yang keempat foto bersama, dan yang terakhir penutup. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, kita buka bersama webinar ini dengan judul Membangun Aplikasi Admin dalam Sekejap menggunakan Laravel Admin. Dengan bacaan basmalah saya antarkan Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Untuk kali ini narasumber kita yaitu Bapak Anwar Fadi Eskom MTI. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, beliau adalah dosen Akademi Komunitas Negeri Pacitan. Selain itu juga beliau mengajar di Universitas Paramadina dan juga berprofesi sebagai Software Development Engineer. Untuk webinar kali ini silakan dipersiapkan aplikasinya yaitu menggunakan Visual Studio Code atau aplikasi lainnya ya yang mendukung. Nanti di kondisional saja. Apabila tidak bisa mengikuti karena terlalu cepat atau ketinggalan atau juga terkendala sesuatu hal, nanti akan kami share video dari webinar ini dan bisa dipraktekkan dengan melihat videonya. Baiklah, selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Anwar, Bu Adi untuk menyampaikan materi pada webinar hari ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih rekan-rekan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas rekan-rekan? Jelas sekali. Oke, sebelum dimulai biar saya seperti tidak ngomong sendiri ya, biar saya seperti ngomong dengan layar gitu. Boleh teman-teman dinyalakan dulu kameranya sebentar biar saya bisa lihat ini benar-benar ada orangnya nih. Ntar jangan-jangan cuma hadir terus ditinggal main futsal. Oke, memang hadir beneran ya ini ya, mayoritas ya. Oke, tema kita hari ini itu simpel saja, kita membuat aplikasi tapi dengan menggunakan alat bantu yang sudah ready to use, siap digunakan, dan alat bantu yang digunakan itu bersifat free dan open source. Jadi kita tidak membajak, tidak menggunakan sesuatu yang bersifat trial yang hanya bisa digunakan dengan batasan tertentu, tidak, tapi tools yang akan kita gunakan itu adalah tools yang bersifat free dan open source. Yang artinya kalau teman-teman berkenan mau berkontribusi untuk mengedit source code-nya itu sangat besar dimungkinkan. Oke, tools yang kita gunakan itu
editor yang pasti. Teman-teman ketika coding biasanya menggunakan apa, silahkan digunakan, boleh menggunakan apa saja. Terbiasa menggunakan Visual Studio Code, boleh. Terbiasa menggunakan Notepad juga boleh, menggunakan apa yang lainnya, Sublime, menggunakan editor yang lain, PHP Form misalkan, boleh, apa saja. Terus kemudian database yang kita gunakan nanti adalah MySQL atau MariaDB. Mengaksesnya kliennya boleh teman-teman menggunakan phpMyAdmin atau menggunakan klien yang lain, Navigat, SQLYog dan teman-temannya. Oke, materinya sudah saya share di kolom chat ya. Ini teman-teman boleh sambil melihat, sambil saya share screen juga. Oke, sudah terlihat ya layar saya ya. Nah, kita akan membuat sebuah aplikasi yang pada dasarnya itu adalah sebuah backend atau sebuah halaman admin dengan menggunakan tools yang namanya adalah Laravel Admin. Nah, Laravel Admin ini teman-teman bisa akses langsung di laraveladmin.org. Nah, hasil contoh jadinya itu di laraveladmin.org pun ada ada demonya ya yang isinya gitu. Coba saya buka terlebih dahulu. Ya ora apa-apa iki nyimak wis anggar kok sana. Ora iso. Tak kirimi anu nih. Oke, ini adalah halaman panduan lengkapnya. Sedangkan untuk demo lengkapnya teman-teman bisa akses di ada di demo.laraveladmin.org. Nah, ini di dalamnya ada banyak sekali bentuk-bentuk form yang biasa digunakan untuk membuat halaman admin. Nah, kalau teman-teman ingin mencontoh salah satu bagian, tinggal teman-teman ingat saja itu menunya sebelah mana, nanti teman-teman cari di source code-nya yang ada di GitHub. Tinggal dilihat controllernya sebelah mana, fungsinya sebelah mana, dan root-nya sebelah mana, nanti bisa dicontoh. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi sederhana menggunakan Laravel Admin. Nah, aplikasi biasanya kalau kita membuat itu pasti akan dimulai dari sini. Dari kita menentukan seperti apa data nanti akan diorganisir atau akan dikelola di dalam aplikasi kita. Nah, dari bisnis analis misalkan atau dari sistem analis akan membuatkan desain aplikasinya, mengidentifikasi entitas-entitas yang ada di dalamnya, dan kita akan menerima sebagai programmer akan menerima grafik-grafik atau menerima desain-desain yang nanti akan kita realisasikan dalam bentuk source code gitu. Nah, salah satu desain yang biasa kita terima itu dalam bentuk apa nih? Ini diagram IRD ya. Nah, ini diagram IRD. Nah, ini menggambarkan ke kita bahwa akan ada sebuah entitas namanya kategori, kemudian ada entitas yang namanya produk. Nah, di mana kategori dan produk ini punya relasi one to many, di mana satu kategori itu akan memiliki banyak produk dan setiap produk itu harus masuk ke dalam sebuah kategori. Nah, di sini
participation constraint-nya itu adalah 1, berarti dia tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, jadi harus 1. Dan hubungannya adalah many to one kalau dari produk ke kategori, sehingga produk itu hanya bisa masuk ke dalam satu kategori. Nah, apakah desainnya akan seperti ini? Bisa jadi tidak. Nah, tergantung dengan apa hasil analisis yang dilakukan oleh sistem analis atau bisnis analis atau database engineer ketika mengidentifikasi atau mengenali kasus yang sedang dihadapi. Bisa jadi kategori dan produk itu tidak one to many, tetapi many to many, tergantung pada kasus yang sedang dihadapi. Nah, ini yang akan kita praktekkan di dalam webinar kita kali ini adalah satu kategori memiliki banyak produk, dan setiap produk itu hanya bisa masuk ke dalam satu buah kategori. Nah, kemudian kalau kita sudah menerima desain database dalam bentuk entity relationship diagram seperti ini, kita bisa menerjemahkannya ke dalam desain database relasional. Nah, ketika mengkonversi dari ERD ke database relasional itu kita bisa menemukan banyak sekali tutorial-tutorial atau rangkuman-rangkuman. Nah, beberapa kaidah yang harus kita ikuti atau yang biasanya kita ikuti, setiap entitas itu akan menjadi tabel, dan kalau ada relasi many to many, nanti dia juga akan menjadi tabel tersendiri, akan menjadi relasi tersendiri. Nah, tetapi di sini bukan one to many, di sini bukan many to many, tetapi one to many, sehingga ketika ada relasi one to many, cara kita menerjemahkan ke dalam basis data relasional adalah dengan kita menambahkan primary key dari sisi one-nya siapa nih? Sisi one-nya adalah kategori. Primary key dari sisi one kita tambahkan menjadi foreign key di sisi many, sehingga di dalam tabel produk itu kita tambahkan satu buah field yang itu merupakan foreign key atau kunci tamu ke tabel induknya, itu tabel kategori. Ini cara kita menerjemahkan dari ERD ke basis data relasional. Nah, baru kemudian dibuat tabelnya. Nah, ketika membuat tabelnya ini kita bisa langsung buat di database menggunakan database client, mau lewat PHP MyAdmin atau mau lewat SQL Yoke atau lewat Navigate atau database klien lainnya, SQL Workbench misalkan. Nah, atau nanti kalau kita menggunakan Laravel, kita bisa meng-create-nya dengan menggunakan Laravel Migration. Nanti kita coba untuk membuat melalui Laravel Migration. Oke. Nah, yang akan kita bangun aplikasinya itu adalah berbasis Laravel. Nah, oke, coba kita lihat di kolom kita lihat di daftar peserta nih. Coba yang belum pernah menggunakan Laravel, raise hand. Ada nggak yang belum pernah menggunakan Laravel? Ada nggak kira-kira yang belum pernah menggunakan Laravel? Ada nggak? Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, berarti semuanya sudah pernah menggunakan Laravel ya, atau bahkan sebagian juga sudah pernah menggunakan Laravel admin. Nanti mau bertanya sesuatu gitu juga kita praktekkan saja dulu. Nah, untuk praktek kita saya akan menggunakan ini Visual Studio Code saya, Laravel extensionnya masih diinstal. Saya akan gunakan editor yang lain. Nah, kalau untuk PHP, saya pribadi lebih suka untuk menggunakan ini PHP Storm, PHP Storm. Nah, tapi ini berlisensi ya kalau IDE-nya ini. PHP Storm ini lisensinya itu kalau yang saya gunakan lisensinya untuk education, karena kebetulan saya gunakan untuk mengajar atau membuat materi di kampus, sehingga saya bisa mendaftarkan kampus
tempat saya mengajar sebagai pengguna lisensi dari PHP Storm. Kita buat project Laravel terlebih dahulu. Kita buat project kosong saja dulu. Nah, ini bebas. Teman-teman bisa buat di mana saja, mau menggunakan mau menggunakan tools IDE atau bisa juga langsung menggunakan ini menggunakan terminal. Coba kita gunakan terminal saja, bisa dibesarin ya ini terminal saya. Command plus. Oke. Saya coba masuk ke tempat di mana saya mau membuat project ya. Oke, saya mau membuat projectnya di sini. Ini direktori saya membuat project PHP Storm project biar jadi satu dengan project yang lain. Nah, bagaimana cara membuat project di Laravel? Nah, di sini di slide nomor 6 ya, kalau teman-teman ada yang lupa, ini adalah perintah untuk membuat project di Laravel. Nah, kita coba saja untuk membuat project dengan nama MyStore. Oke. Nah, sebelum membuat project menggunakan Laravel, pastinya teman-teman sudah biasa ya. Laravel ini ketika membuat projectnya kita menggunakan alat bantu yang namanya Composer. Nah, jadi sebelum membuat project Laravel, teman-teman harus mendownload dan menginstal Composer terlebih dahulu di PC atau laptop atau komputernya masing-masing. Nah, kalau sudah, baru kemudian bisa digunakan untuk membuat project. Nah, ini project Laravel saya sudah jadi. Kemudian bisa saya buka melalui editor yang saya miliki. Nah, coba saya buka. File. Open project, nggak ada di open project. Open aja deh. Kemudian PHP Storm project. Nah, ini project yang barusan kita buat, MyStore. This window. Nah, ini sama saja dengan ketika kita membuka project di Visual Studio Code atau mana saja. Nah, oke. Kemudian untuk memeriksa apakah Laravel kita sudah berjalan dengan sempurna, kita coba jalankan web server yang sudah disediakan oleh Laravel dengan perintah PHP artisan serve. Oke, kita coba cek. Sudah jalan. Laravel versi 8 ya yang kita gunakan ya. Ini by default tadi dia ngambil
versi Laravel terbaru yang kompatibel dengan PHP yang terinstall di komputer saya. Kemudian kita lanjutkan dengan memasang Laravel admin. Panduan lengkapnya ada di alamat ini, tapi singkatnya seperti ini. Yang pertama itu adalah kita set terlebih dahulu environment yang ada di komputer kita agar bisa terhubung dengan database yang kita miliki. Jadi di sini tadi ada file.env. Di bagian DB connection ini kita hubungkan terlebih dahulu dengan database yang kita miliki. Nah, di tempat saya menggunakan Navigate untuk terhubung ke database yang saya miliki. Teman-teman kalau di komputernya terbiasa menggunakan XAMPP, teman-teman silakan menggunakan phpMyAdmin, kemudian dibuat database-nya terlebih dahulu. New database. Kita kasih nama database-nya MyStore. Kita klik OK. Oke, kita sudah punya database MyStore. Belum ada tabel apapun di dalamnya. Di sini kita sesuaikan MySQL, kemudian nama database-nya adalah MyStore. Username dan password-nya by default adalah root tanpa password. Kita simpan, kita tutup. Kemudian kita masukkan dependensi untuk Laravel admin ke dalam Laravel kita. Require Encore Laravel admin versi 1. Kita jalankan melalui terminal. Terminal kita sedang menjalankan servernya Laravel. Tidak usah di stop, kita bisa buka terminal yang lain. Nah, kemudian kita install. Tidak bisa. Coba kita lihat apakah kalau di Mac saya harus pakai dua kali slash. Dedek mau pulang bersama bapak, Pak. Ya udah, tapi jangan ribut di sini aja, ya. Besok mau pulang. Ibu bawa lebih baik. Ada yang tahu kenapa? Baik. Ibu baik, Ibu. Ya bentar, ini baik ini. Ini siapa? Kalau kita ketemu error kayak gini, paling gampang kita copy saja errornya, kita masukkan ke Google daripada kita mikir sendiri. Ini karena ini ya, apa namanya? Editor apa namanya si ini terminalnya Mac ini namanya ZSH ini kadang-kadang tidak mengenali tanda-tanda seperti ini. Harus saya kasih backslash semua. Nah ya, kalau di Windows mungkin teman-teman tidak perlu melakukan ya.
Oke, nah sudah terpasang dependensinya. Jadi yang sebenarnya tadi kita lakukan, teman-teman sudah terbiasa menggunakan Laravel pasti. Jadi ketika kita menambahkan dependensi, artinya kita mengupdate composer.json. Di sini ada tambahan satu dependensi, yaitu Encore Laravel admin. Ini yang tadi kita lakukan, sekaligus mendownload file-filenya agar masuk ke dalam vendor yang kita gunakan di aplikasi. Kita lanjutkan. Kemudian kita publish vendornya. Kutipnya juga kalau hasil copy paste kadang-kadang bikin error. Oke, sudah dipublish vendornya. Kalau sudah, kita bisa install Laravel adminnya dengan perintah yang ketiga ini, php artisan admin install. Dengan perintah php artisan admin install tadi berarti kita menjalankan beberapa hal. Salah satunya adalah mengekstrak atau menjalankan file-file migration yang sudah disediakan oleh pembuat Laravel admin. Sehingga kalau kita cek di database kita, kalau kita refresh, nah, kita ada berapa tabel? Ada banyak tabel yang sudah disediakan untuk menu dan lain-lainnya. Kalau kita coba cek di sini di app, kita juga ketambahan folder admin yang isinya nanti untuk membuat controller, untuk mengatur routing khusus untuk modul admin. Kalau kita cek di aplikasi kita tadi, kita bisa menambahkan /admin gitu ya. Nah, di sini dalam sekejap kita sudah punya aplikasi admin, tinggal kita menambahkan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi sesuai dengan judul webinar kita, yaitu membuat aplikasi admin dalam sekejap. Nah, kita dalam sekejap sudah langsung punya sebuah dashboard admin yang berisi RBAC yang digunakan untuk mengatur user, rules, permission, menu, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengatur menu-menu yang dibutuhkan di dalam dashboard admin kita. Jadi tentunya menunya tidak akan langsung berjalan kalau belum kita buatkan kontrolernya, modelnya, dan lain sebagainya. Akan kita praktekkan membuat CRUD, membuat create, read, update, dan delete untuk model yang pertama, yaitu model kategori. Coba kita buat modelnya dengan bantuan PHP Artisan. Kita jalankan perintah PHP Artisan make model kategori main M, biar sekalian dibuatkan migration-nya. Kita enter. Oke, migration-nya sudah dibuatkan. Kita cek dulu ya. Modelsnya ini, model kategorinya sudah ada. Kemudian karena tadi kita tambah min M, itu ada di database, kemudian migration. Nah, kita sudah dibuatkan file migration untuk model kategori. Kita tambahkan saja seperti yang di desain awal tadi.
yaitu kategori kita itu ada ID, selain ID ada nama. Kita tambahkan untuk name, berarti itu tipe datanya adalah string, nama floatnya adalah name. Kita simpan, kita tutup saja. Baru kemudian kita jalankan migrationnya, PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate otomatis dia akan membuatkan kita satu tabel baru. Itu tabelnya. Nah, ada tabel namanya categories dengan ID, name, create add, dan updated add. Otomatis terbuat atau terbentuk ketika kita menjalankan PHP Artisan Migrate. Nah, kita tinggal buatkan apanya nih? Nah, untuk membuat tabelnya tadi, teman-teman bisa menggunakan tambahan min m, menggunakan migration, atau manual saja dibuat di database langsung. Nah, kemudian kita jalankan perintah PHP Artisan untuk membuat kategori controller. Tetapi controllernya kita tidak buat dengan PHP Artisan make controller bawaannya Laravel, tapi ini yang disediakan oleh admin, yaitu PHP Artisan admin, bukan PHP Artisan make. Kalau kita jalankan di sini, kita jalankan langsung. Nah, dia bilangnya model does not exist. Ini lagi-lagi karena kita menggunakan ZSH, sintaknya sedikit berbeda kalau kita menggunakan di Windows. Bentar. Nah, dia langsung menambahkan kategori controller dengan routing seperti ini. Kita copy. Nah, ini controllernya sudah langsung jadi. Kalau kita lihat di sini app admin ini ya, app admin controller, kategori controller. Nah, di sini kita sudah buatkan, baru kemudian routingnya kita tambahkan. Nah, routingnya juga ada tersendiri di sini, tidak mengikuti yang bawaan dari Laravel, sudah dibuatkan untuk modul routing tersendiri. Kita tambahkan saja satu baris di sini, router dengan tipe resource, nama routernya adalah kategori, nanti akan mengakses kategori controller. Sehingga kalau kita cek di sini, admin, kita tambah dengan categories, maka akan dapat CRUD, kita bisa create, kita bisa read, update, dan delete untuk kategorinya. Misalkan yang pertama, kategori yang kita create adalah F&B, food and beverages. Satu. Kita langsung bisa punya read, update, dan juga punya delete. Begitu mudahnya kita membuat create, update, dan delete. Nah, tinggal kita buatkan menunya saja, menu untuk kategoris. Sehingga kita ada selain dashboard, kita bisa tambahkan menunya tadi. Kita masuk ke menu, kita tambahkan menu yang baru di bawah root, kategori, misalkan ikonnya biarkan itu dulu, rootnya adalah kategoris tadi. Rules-nya ini bisa digunakan untuk mengatur jika kita memiliki lebih dari satu rules di dalam aplikasi, ada admin, operator, dan lain sebagainya. Nanti bisa dipilih siapa saja yang boleh mengakses menu ini. Nah, kalau tidak diisi, nanti berarti siapa saja boleh mengakses menunya. Kita refresh. Ini sekarang kita sudah punya menu kategori. Nah, sudah jadi untuk membuat CRUD bagian kategori. Saya minta izin untuk break 5 menit.
untuk ke kamar mandi sebentar. Silahkan teman-teman mencoba atau menganalisis untuk bisa nanti mengajukan pertanyaan. Baiklah teman-teman, silahkan dicoba ya. Dan disiapkan nanti pertanyaannya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Mas Ari, ada yang mau ditanyakan? Sepertinya lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu ya. Oke. Ya. Nah, itu tadi contoh CRUD 1. Ya, sudah bisa kita buatkan menunya ya. Yang dicatat adalah ketika tadi kita menambahkan root, nama rootnya misalkan kategoris, berarti nanti nama menunya juga kategoris ditambahi dengan backslash ya di depannya untuk menambahkan menunya. Coba kita tambahkan CRUD yang kedua, yaitu untuk produk. Sama, kita buatkan modelnya terlebih dahulu. Kita tambah main M supaya dibuatkan migration. Sepertinya putus ya, kita tunggu sebentar.
Halo rekan-rekan, sorry kok tiba-tiba terputus. Saya sudah gabung lagi, coba saya share screen lagi ya. Oke, terakhir tadi saya ngapain tadi yang terlihat di layar tadi? Oke, jadi untuk CRUD yang kedua, tadi kita membuat produk ya, CRUD untuk modul produk, untuk model produk. Kita panggil PHP Artisan Make Product, kemudian kita tambahkan main M supaya kita membuatnya langsung dengan apa ini namanya, migrationnya, file migrationnya, dan file migrationnya sudah dibuat, kita tambahkan dengan field-field yang dibutuhkan, yaitu name, unit, quantity, dengan tipe data yang sesuai. Kalau kita simpan, kemudian kita jalankan PHP Artisan Migrate. Oke, berarti produknya, tabel produknya mestinya sudah dibuat. Nah, kita sudah punya products. Jadi by default Laravel itu untuk penamaan tabel itu menggunakan kata yang bersifat jamak, plural gitu ya, kata benda bersifat jamak menggunakan S, sehingga nanti di modelnya itu otomatis menggunakan yang bertipe tunggal tanpa S, ini produk, nah, sehingga dia nanti langsung terhubung. Nah, kalau tidak mengikuti aturan itu, jadi misalkan kita nulis nama tabelnya menggunakan bahasa Indonesia, produk begitu, berarti di sini kita harus tambahkan, kita harus kasih tahu protected tabel produk gitu ya, kalau kita tidak menggunakan rules bawaannya. Kalau sudah mengikuti konvensi penamaannya Laravel, berarti kita tidak perlu menuliskan. Dia langsung tahu bahwa produk ini, model produk ini nanti terhubung dengan tabel yang namanya products. Gitu. Nah, dengan begitu kita juga bisa langsung membuat controllernya. PHP Artisan Make Product Controller berdasarkan model app models product. Ini kita jalankan di terminal. Sama seperti tadi, untuk di SH saya perlu menambahkan escape di sehingga teman-teman tidak perlu ya. Oke. Sudah langsung dibuat dan kita bisa tambahkan routernya. Nah, sama rootnya kita tambahkan, selain kategoris berarti kita tambahkan produk, sehingga kita bisa mengakses produk. Kita sudah punya CRUD untuk produk. Misal kita tambah nama, oh ada yang terlewat tadi ya. Misal kita tambah dulu, namanya adalah kopi susu, unitnya box. Stoknya ada 1000 box. Nah, sudah ada CRUD-nya. Tadi ada yang terlewat ya sebenarnya ya berarti ya.
Nah, yang terlewat adalah primary key untuk kategori. Tadi lupa kita tambahkan. Kita tambahkan manual saja. Kita tambahkan manual berarti di dalam tabel produknya ini kita tambah secara manual fieldnya. Kategori ID. Nah, ini juga ada konvensi penamaan ketika kita menggunakan Laravel. Kalau nama foreign key-nya ini adalah langsung nama tabelnya, kategori, tanpa bentuk jamak underscore ID, nanti dia langsung dikenali tanpa harus ditulis. Kita simpan. Oke, tipe datanya belum kita kasih tahu. Tipe datanya harusnya sama dengan ID, yaitu big integer. Kita samakan. Oke, sudah sama. Nah, oke, kita langsung bisa mengedit controller ya. Nah, kita, oh ya, produk tadi belum kita buatkan menu. Kita buatkan menu terlebih dahulu. Sama seperti tadi prosesnya, menu produk itu, nah biar beda ada nanti. Products, oke, kita refresh. Nah, kita sudah punya menu kategori dan menu produk. Nah, di mana produk tadi kita menambahkan satu field ya. Kalau kita lihat produk ini di dalam produk controller, kita lihat produk controller. Nah, di sini. Nah, di sini ada grid. Grid itu digunakan untuk menampilkan ini daftar yang ada di depan. Kemudian ada details. Details itu digunakan untuk view. Nah, ini kalau kita show, ini menggunakan details. Kemudian ada form. Form ini digunakan untuk edit maupun untuk new. Nah, di sini name, unit, quantity. Tadi foreign key-nya belum kita tambahkan di sini. Form bisa jadi kita tambahkan secara manual. Form, kemudian model inputnya adalah number. Nama fieldnya tadi adalah kategori ID. Kemudian judul fieldnya adalah kategori misalkan. Nah, berarti kita sudah menambahkan satu inputan baru untuk form. Oke. Kalau kita refresh untuk editnya, nah kita ada tambahan satu input kategori. Nah, input kategori ini pastinya agak aneh ya dan menyulitkan kalau kita isi dalam bentuk seperti ini gitu. Berarti kita memasukkan angka sendiri, kategori ID 1 dan lain sebagainya. Seharusnya kita bisa buat dengan menggunakan yang ini. Nah, kita bisa buat dalam bentuk drop down. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, kita query terlebih dahulu ke tabel kategori. Nah, kita buatkan daftar kategorinya dulu. Baru kemudian daftar kategori ini kita querykan dari tabel
kategori, kita ambil semua. Setelah kita ambil semua, kemudian kita plug untuk kita susun menggunakan ID dulu atau name dulu? Jadi Pak. Ya. Name, kemudian ID. Ini adalah ID. Kita sudah punya daftar kategori. Nah, kita tinggal formnya ini, modelnya adalah select. Kemudian kita tambahi dengan optionsnya itu adalah categories. Sehingga kalau kita refresh, kita sudah punya kategori FNB sesuai dengan yang ada di menu kategori. Kalau menu kategorinya kita tambah, misalkan baju, goods, misalkan barang-barang. Di dalam produk, ketika kita create new, kita juga bisa langsung ada pilihannya. Nah, untuk model-model inputan form ini, kalau teman-teman lihat di ini ya, di manualnya, di sini ada model form field. Nah, di sini ada banyak model inputan yang bisa teman-teman ikuti, mulai dari teks yang biasa, teks area yang lebar, radio, checkbox, select, multiple select, list box, dan lain sebagainya, email input, password, sampai untuk upload gambar ataupun upload file itu juga sudah disediakan. Tinggal teman-teman pelajari lebih lanjut untuk membuat model-model form inputannya. Salah satunya yang kita praktekkan itu yang ini saja, yang paling simpel dan paling sering muncul, yaitu drop down untuk yang modelnya one to many. Nah, kalau sudah, berarti misal tadi kita edit ya, kita edit yang sudah ada tadi, kita edit kopi susu, berarti kategorinya adalah FNB, kita submit. Untuk bisa menampilkan, berarti kita lihat di bagian grid. Nah, ini kalau kita tambahkan satu tadi, kategori ID dengan key-nya adalah kategori, tentunya datanya juga bisa langsung muncul. Nah, ini kategorinya 1. Nah, ini pasti juga tidak normal ya kalau munculnya kategori 1 begitu. Seharusnya muncul nama kategorinya. Nah, create, updated, add ini boleh ada, boleh tidak. Nah, kategori ID ini kalau kita mau munculkan nama kategorinya, berarti relasinya harus kita bentuk. Relasinya harus kita bentuk. Nah, relasi ini mengikuti aturan Eloquent yang ada di Laravel. Jadi di dalam produk, di dalam model produk, di dalam model produk, ya, kita buatkan relasi bahwa dia punya objek yang namanya kategori, di mana objek kategori itu nanti silakan ambil dari this belongs to kategori. Class. Nah, tanpa kita harus mendeklarasikan siapa foreign key-nya. Nah, kalau kita foreign key-nya tidak mengikuti aturan,
tidak menggunakan format kategori, nama tabelnya kemudian underscore ID, nama field primary key-nya, maka ini harus kita tulis. Tapi kalau sudah mengikuti konsensus penamaan ini, kita tidak perlu tulis secara magic, sudah langsung dikenali oleh Laravel. Kalau sudah seperti ini kategori di dalam product controller tadi, kita bisa langsung panggil kategorinya saja. Nah, kalau kita langsung panggil kategorinya, maka kita akan mendapatkan objek full dari kategorinya, yaitu berupa array, field, sama namanya. Karena kita hanya butuh namanya saja, berarti kita tinggal tambahkan kategori titik name. Sehingga di dalam sini kita langsung di dalam gridnya kita langsung bisa mendapatkan FNB begitu. Oke, itu kurang lebih yang materinya saya sajikan dan kita praktekkan di webinar kali ini. Saya kembalikan ke Mas Ari. Mas Ari, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Rekan-rekan. Baiklah, kita lanjutkan. Apakah sudah paham semuanya rekan-rekan? Tanya belum ya? Ya. Menginjak acara yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini saya berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dengan memencet tanda raise hand ya, atau emoticon telapak tangan itu. Kemudian saya akan mempersilahkan kepada peserta sesuai urutan atau antrian, dan satu pertanyaan langsung dijawab oleh narasumber. Silakan bagi peserta yang mau tanya. Dan apabila ada kendala nanti bisa menulisnya di pesan ya, dengan menyebutkan nama dan asal instansinya. Sebagai informasi ini Pak, ini pesertanya spesial ya, ini ada Bapak Ibu dosen dari AKN Pacitan, juga ada mahasiswa PENS, ada juga dari SMK Pacitan ya, dan ada juga dari mahasiswa aktif AKN Pacitan. Kali ini alhamdulillah banyak, ada 32 peserta. Tapi belum ada yang nanya, Mas. Ini jangan-jangan join terus kemudian ditinggal main futsal. Nah, itu ada yang present tuh, silakan tuh. Ada Zendi. Untuk kesempatan pertama silakan Mas Zendi dulu ya. Silakan Mas Zendi. Baik, terima kasih Pak Ari dan Pak Anwar. Mohon izin perkenalkan terlebih dahulu, saya Zendiman Maulana. Saya mahasiswa aktif di Akademi Komunitas Negeri Pacitan ya, dari kelas 2 PKJB. Kebetulan ini adalah materi yang memang diajarkan di prodi saya, dan pertanyaan saya terkait hal ini, saya melihat dari tadi seluruh tampilan itu diatur dari controller, kemudian sepertinya akan sedikit sekali menyentuh bagian dari view ya. Nah, apakah penggunaan Laravel admin ini memang benar-benar pure diatur semuanya di controller, dan apabila saya ingin mengganti bentuk template-nya, karena ini template-nya sepertinya admin LTE yang versi lama ya, seperti itu. Jadi apakah bisa untuk dirubah template-nya seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saja Pak Anwar, silakan dijawab. Nah, untuk template-nya ya, template-nya ini terus terang saya belum pernah mencoba untuk mengganti template-nya, tapi
Kalau untuk dari sisi kustomisasi itu bisa dilakukan. Jadi misalkan mau membuat yang seperti apa ya? Seperti apa biasanya kebutuhannya Mas Hendy? Yang mau diubah kira-kira apa gitu? Biasanya tampilan admin itu bisa disesuaikan dengan yang modern-modern ya, karena admin LTE yang versi ini sepertinya sudah sangat lama, sudah sangat kurang enak dilihat gitu Pak. Oh gitu. Oke. Yang lebih ini ya, yang lebih flat gitu ya. Ini masih kurang flat lagi dari yang sebelumnya. Mungkin kurang modern aja. Oke. Kalau mau mengganti template-nya itu kita lihat dari ininya ya, karena di vendor itu welcome. Sampai saat ini saya belum menemukan sih Mas Hendy untuk mengganti ke apa ya, admin LTE yang baru begitu. Atau mungkin nanti di versi 2 ya, karena yang sekarang kita gunakan ini adalah Laravel admin untuk yang versi 1 begitu. Tapi di demo terbarunya pun masih menggunakan versi 1. Ya, coba kita lihat di ini kan ada beberapa versi 2-nya belum rilis. Jadi untuk yang versi ini memang masih ini ya, masih menggunakan LTE yang lama gitu. Nanti barangkali Mas Hendy menemukan caranya, nanti boleh di-share di kelas ya Mas Hendy ya. Jadi memang benar semua tampilan itu diatur dari controller ya, baik mau membuat apapun itu. Tapi kalau mau menulis membuat file HTML sendiri itu bisa dimungkinkan. Tapi kalau untuk mengganti template-nya saya belum pernah coba. Nanti barangkali Mas Hendy nemu tekniknya, nanti boleh di-share di kelas. Oke. Mungkin begitu Mas Hendy. Baiklah Mas Hendy, apa sudah puas dengan jawabannya? Ceritanya sudah ya. Untuk penanya selanjutnya silahkan. Raise hand bisa atau diketik di meeting chat itu ya. Silahkan. Itu tadi dari mahasiswa aktif AKN Pacitan. Itu mungkin bisa ditandai itu ya. Tambah nilai. Baiklah, untuk penanya kedua, saya persilakan Mbak Binti Khalifah. Silakan Mbak Binti.
Atau mungkin terkendala ya, mic-nya itu tidak berfungsi. Atau silakan yang penanya kedua tadi, Mas Zaid. Tes. Ya, silakan. Ya, halo Pak. Saya Zaid Muhammad dari PENS. Untuk Laravel admin sendiri kan terakhir diupdate itu tahun 2020 ya Pak. Artinya udah lama nggak diupdate. Apakah Laravel admin kedepannya masih bisa digunakan? Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, untuk update terakhir memang ini ya, saya baca di forumnya itu karena tidak ada support dananya, tidak ada yang mensupport untuk pengembangan lebih lanjut. Itu mungkin versi 2-nya yang tadi saya bilang itu mungkin belum tahu kapan akan keluar. Terus kemudian kalau untuk kedepannya akan tetap bisa digunakan atau tidak, itu pasti akan tetap bisa digunakan ya, karena dari sisi source code-nya itu semua tersedia di GitHub. Jadi cuman kelemahannya satu, nanti kalau ada yang menemukan celah keamanannya, maka yang menggunakan yang nanti harus mengupdate sendiri begitu. Jadi dari si pembuatnya, si Song itu, jadi dia harus mengupdate sendiri gitu, karena forumnya akhir-akhir ini juga menjadi lebih sepi ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan boilerplate yang lain gitu, saya rasa masih lebih worth it begitu dan lebih mudah digunakan. Dan terlebih lain lagi ini tidak ada lisensinya gitu, jadi free untuk digunakan. Mungkin menjawab juga tadi pertanyaan yang admin LTE ya, kenapa pakai yang lama gitu. Kalau yang baru mungkin nanti jadi ada lisensi penggunaannya. Jadi kalau pakai yang lama ya kelebihannya ya menjadi gratis gitu karena sudah free dan open. Mungkin begitu. Siap, terima kasih Pak. Ya. Ya, Mas Zaid ini alumni AKN juga. Sekarang kuliah di D3 PENS. Untuk penanya selanjutnya, Mbak Binti, silahkan. Halo, apakah sudah terdengar, Pak? Iya, sudah, silahkan. Oh, ya. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya kepada Bapak Anwar, untuk Laravel admin ini, apakah front-end-nya bisa memakai Vue ketiga? Dan kan yang saya lihat tadi, memakai Webpack kan, sedangkan untuk Laravel yang terbaru itu versi 9 sekian yang paling terakhir itu sudah memakai Vite. Itu apakah ada perbedaannya atau gimana Pak? Terima kasih. Untuk front end-nya ya, untuk front end-nya mengikuti Laravel-nya ya. Saya belum pernah mencoba yang Laravel 9. Kalau yang Laravel 8 itu depannya kalau mau pakai Vue ataupun pakai yang lain untuk front end-nya itu bisa-bisa saja. Jadi kalau tadi kan kita ada di sini ya, /admin ya. Nah ini untuk backend-nya yang tadi kita menggunakan admin LTE. Sedangkan untuk front end-nya mestinya kalau mau dibuat sendiri kan nanti lokasinya ada di sini. Nah ini tinggal dipasang saja kalau memang mau menggunakan Vue, mau menggunakan React atau menggunakan menggunakan framework untuk front end lainnya. Gitu. Cuman kita tidak praktekkan di sini. Kalau di 9 saya belum pernah nyobain ya, belum pernah nyoba nginstal PHP 8 gitu di komputer gitu, karena kalau yang Laravel 9 kalau nggak salah butuh ini ya, butuh Laravel butuh PHP 8 juga ya yang Laravel 9. Iya benar Pak. Iya, saya belum pernah cobain, tapi kalau yang ini yang Laravel 8 ini depannya nanti front end-nya bisa pakai framework front end apa saja, Vue atau React atau Angular misalkan, nanti tinggal dipasang saja. Atau kalau mau pure ya pakai jQuery kalau mau repot.
Sudah begitu Mbak Binti ya? Izin bertanya sekali lagi Pak, untuk Oh ya, silakan. Untuk Fight sama Webpack itu apakah ada perbedaan khusus dalam konfigurasinya, Pak? Nah, untuk yang Mbak Binti sebutkan itu tadi, yang apa? Pipe ya, sama Webpack itu malah Webpack. saya sendiri malah belum tahu, Mbak. Gitu. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbak Binti. Mbak Binti ini dari PENS, mahasiswa aktif ya. Alumni AKN Militer juga. Sekarang yang belum ada suaranya dari SMK. Mana nih yang dari SMK? Silahkan. Atau yang lain silahkan. Jika ada pertanyaan, bisa on mic atau lewat meeting chat. Saya jadi pengen tahu nih karena ditanyain. Tadi yang disebutkan Mbak Binti tadi apa Mbak? Pipe ya? Iya, Fight Pak. Fight. P-I-T-E. P-I? T-E. T-E? Ya. Oh, ini JS framework juga ya? Ya, karena JS itu sangat berkembang akhir-akhir ini sehingga muncul apa ya namanya framework baru yang saya sendiri kalau Fight JS itu baru dengar gitu. Paling yang sering terdengar di telinga kita yang populer ya React misalkan, React JS atau lainnya itu ada Angular JS. Dua ini ya yang apa? Tiga lah sama Vue ya. Nah, tiga ini yang menurut saya sering terdengar di telinga saya gitu. Kalau saya sendiri yang pernah saya pakai itu adalah Angular. Kalau Vue sama React saya sendiri belum pernah pakai. Apalagi yang Fight, namanya saja baru dengar kali ini gitu. Jadi ini kalau apa namanya sudah mulai banyak yang pakai. Nah ini sampai ada yang Fight in 100 second gitu. Nah, sama satunya lagi tadi apa? Frameworknya yang ditanya? Mbak Binti, Webpack apa ya tadi ya? Webpack, yes. Atau itu bukan framework, itu semacam SDK malah jangan-jangan. Ya. Ini berarti semacam tools lain lagi nih. Fungsinya buat apa saya malah belum tahu. Oke, ada yang lain? Oke, silakan present. Yang lain, monggo. Satu lagi terakhir sebelum kita akhiri Mas Ari. Iya, satu lagi terakhir ya. Ini kita sudah molor 26 menit. Ya, jangan lupa untuk absensinya ya. Absensinya ada di meeting chat, silahkan absensi agar nanti kami bisa mendata siapa saja yang dapat sertifikat. Sertifikat ini nanti akan dikirim lewat email ya. Sertifikat dari PENS. Oke, Fight JS tadi bacanya bukan Fight ya, tapi bacanya ini, Fit JS. Gitu. Nah, karena memang ini ya kecenderungannya begini, kecenderungannya adalah kalau
kita baru belajar begitu, kadang-kadang kita lebih suka pakai yang terbaru. Laravel maunya pakai yang Laravel 9, PHP-nya mau pakai yang PHP 8, versi database-nya yang terbaru, semuanya pakai yang terbaru gitu. Tapi kalau di dunia pengembangan aslinya begitu, jarang sekali ketika vendor itu melayani klien menggunakan teknologi yang paling terbaru gitu. Kenapa? Karena kalau menggunakan yang terbaru, otomatis kalau kita ketemu dengan sesuatu hal yang menyulitkan begitu, ketika kita mencari referensi itu akan sedikit lebih sulit. Karena secara teknologi pasti masih baru, penggunanya juga masih sedikit, dan yang berpengalaman pakai juga pasti lebih sedikit begitu. Kecuali punya hubungan dengan tech evangelisnya gitu, dari produk yang digunakan, ya, pasti akan lebih mudah. Tapi kalau tidak punya support berbayar terhadap produk yang dipakai, pasti akan menghindari produk-produk yang paling baru begitu. Pasti akan menggunakan produk yang paling banyak digunakan. Misalkan Laravel itu yang paling banyak digunakan versi berapa? Laravel yang paling banyak digunakan itu kalau tidak salah terakhir saya baca, kalau belum outdate, yang paling banyak digunakan itu justru versi 5.5 karena dia yang paling mature. Setelah itu baru versi 7. Jadi pakai teknologi terbaru itu kalau untuk vendor itu semacam bunuh diri gitu. Karena kalau ketemu dengan sesuatu hal yang belum mature dan kemudian sudah harus di-present ke klien, itu akan sedikit sedikit menjadi kendala gitu. Tapi kalau untuk belajar memang ya kita pasti akan tertarik pakai yang terbaru. Tapi kalau memang benar-benar untuk supporting bisnis, pasti akan cari teknologi yang paling mature, yang paling banyak penggunanya, sehingga akan lebih mudah ketika menemui kendala. Mungkin itu closing dari saya. Terima kasih Mas Ari, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya kembalikan ke Mas Ari. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu foto bersama. Silakan membuka video masing-masing agar kelihatan sosok yang ada di dalamnya ya. Kalau sudah siap akan saya beri aba-aba nanti. Panitia silahkan di screenshot. Untuk sebentar, saya persiapkan dulu. Baiklah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Wah, ini banyak. Bentar, lagi. 1, 2, 3. Yang halaman kedua, bentar. 1, 2, 3. Ya, kelihatan sosoknya ya. Ini mahasiswa aktif AKN Pacitan. Sudah, saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi demi sesi telah kita lalui dan telah tiba waktunya untuk sesi terakhir, yaitu penutupan acara. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak narasumber kita, Bapak Anwar Fadi Eskom MTI, yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat menjadikan amal jariah kepada Bapak dan berguna bagi kami di masa yang akan datang. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Pesan saya ya, jangan takut gagal. Kegagalan itu keharusan yang justru perlu kita lalui. Kalau nggak pernah gagal, gimana mau sukses? Mumpung masih muda, habisin kuota gagalnya sekarang. Jadi nanti yang tersisa tinggal kuota suksesnya. Itu ya. Ya kita coba mulai dari sekarang, selalu bilang iya pada setiap kesempatan. Ingat ya, habis gelap, terbitlah terang. Itu pesan saya. Demikian webinar hari ini, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Saya hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang tidak berkenan di hati saudara sekalian, saya selaku moderator
Mewakili seluruh panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.